Selamat malam, berjumpa kembali dalam mata kuliah desain web yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang menggunakan tabel dan mengatur style di dalam tabelnya. Bagian dari mata kuliah desain web di pertemuan keempat ya. Sebelumnya sudah kita bahas juga tentang penggunaan style tapi untuk objek-objek yang lain. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba style untuk objek table. Pembuatan table maupun stylenya nanti menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver CS6 seperti yang saya gunakan. Nanti kalau Anda pengen menggunakan versi yang lain dipersilakan, disesuaikan dengan kemampuan dari PC-nya masing-masing. Nah, itu untuk pembahasan di dalam uh, mata kuliah desain web malam hari ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa presensi agar kehadiran Anda pada kesempatan malam hari ini tercatat di dalam sistem. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan saja pembahasannya. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dicoba, dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum di demo atau saya demokan ya, sebelum saya demokan materinya secara lebih detail tentang tabel, di sini mari kita lihat sama-sama untuk tabel itu apa ya. Jadi di dalam tabel itu ini sebenarnya digunakan untuk menyajikan ya, menyajikan data atau informasi dalam kolom dan baris. Ya, ini. Kemudian dari tabel itu sendiri ya. Nanti di sini pengertian yang detail ya, pengertian yang detail seperti yang disampaikan di dalam Wikipedia. Di situ susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks ya. Jadi intinya tabel itu susunan data-data yang disajikan dalam baris dan kolom ya. Baris itu yang mana, kolom yang mana. Nah, ini nanti bisa dilihat sesuai dengan yang ada di dalam pengaturannya ya. Jadi baris itu yang horizontal ya. Baris itu yang horizontal. Kalau kolom itu yang vertikal ya. Ini. Itu di dalam pengertiannya ya. Nah, kalau digambarkan di sini nanti seperti yang tampak di dalam layar ya. Nah, ini ditampilkan di dalam layar itu tabel mendefinisikan pembuatan tabel dalam dokumen HTML ya. Jadi nanti ini tabel ini di dalam dokumen HTML itu harus kita definisikan dulu. Ya. Mau buat tabel intinya gitu. Ya, kalau diibaratkan ngomong itu mau buat tabel ya. Kemudian setelah diatur seperti itu ya, bagian tabel telah didefinisikan, yang berikutnya kita tentukan barisnya ya. Kita tentukan barisnya dengan menggunakan perintah tr. Nah, baris ini apa? Baris ini adalah barisan data yang berisi beberapa data mendatar. Ini ya, berapa data mendatar. Itu. Kemudian selain itu nanti di sini juga ada kolom. Kolom ini laju data yang berisikan beberapa data vertikal. Jadi setelah kita definisikan baris, ya, barisnya mau berapa, kemudian kita definisikan selnya. Nah, selnya ini nanti membentuk kolom ya. Jadi satu sel ketika ditumbuk dari atas ke bawah, ini menjadi kolom. Ini menjadi kolom, ini menjadi kolom. Ya, jadi nanti kalau ada penentuan tabel baris atau penentuan baris dalam tabel, penentuan kolom dalam tabel itu nggak ada. Yang ada adalah penentuan datanya. Datanya nanti mau ditumpuk berapa, intinya gitu. Ya.
Ketika mau ditumpuk sebanyak barisnya kemudian dijadikan satu berdampingan, maka ini sama saja atau terlihat seperti kolom, ya. Jadi ini kolom, ini baris. Gitu, ya. Nah, perintah-perintah di dalam tabelnya itu sendiri, ya, ini nanti ada atau disebut tabel, ya. Ini kaitannya bisa juga kita lihat untuk kelas ya kemarin ya, CSS atau style. Ya, style itu ada yang tag, ada selektornya ya, ada yang tag, ada yang class, ada yang ID. Nah, kalau tag tabel itu ini. Ya, jadi kita bisa memberi nama selektor di dalam CSS itu dengan nama table, dengan nama tr, dengan nama td. Ini berarti kita menggunakan tag tabel, ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturan perintahnya. Jadi di dalam tag ini ada table, ya. Nah, ini menspesifikasikan sebuah tabel. Ya, jadi seperti yang saya pakai tadi, harus mendefinisikan dulu. Kita definisikan dulu. Ini mau jadi tabel, ya. Nah, setelah didefinisikan, kemudian yang berikutnya nanti ada penentuan TR. TR ini singkatannya table row, ya. Table row ini jelas menentukan baris atau row-nya, ya. Barisnya berapa? Kalau kita mau buat barisnya ada 10 ya berarti ada TR 10, ya. Itu. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini TR-nya 10, ya. Karena baris itu yang secara horizontal, ya. Sedangkan yang berikutnya ini ada TD. TD ini table data, ya. Table data itu satu kotak, ya, satu kotak. Jadi kalau seperti ini tuh table datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini satu kolom, ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ini satu kolom, ya. Itu. Jadi ada table data, ada table row, ada table, nggak ada TK atau TC ya, table column, nggak ada. Karena kolom ini tumpuan dari sel-sel atau dari table data, ya. Nah, kalau table data ini hanya untuk menampung data yang sifatnya universal umum, biasa, ya. Sedangkan ada juga TH. TH ini table header, ya, table header. Table header ini digunakan untuk menspesifikasikan header cell tabel. Jadi yang namanya tabel, dalam satu tabel itu ada yang dijadikan judul tabel. Contohnya nih, tag function, ya. Tag dan function ini merupakan judul tabel. Nah, judul tabel dikenal dengan istilah table header, ya. Table header, ya. Itu. Jadi kalau kita pengen membuat seperti ini, ya. Jadi di dalam judul kolomnya, judul tabelnya ini atau judul datanya ini nanti pengennya dibuat beda, ya, tebal, tengah, ya. Ditebalkan dan ditengahkan secara otomatis, kita bisa menandai dengan memberikan perintah TH. Kalau TD nanti jadinya seperti ini, ya. Boleh nggak yang pertama diberikan TD tidak TH? Silahkan, ya. Jadi TH dan TD ini bebas. Untuk judul mau pakai TH boleh, mau pakai TD boleh, ya. Itu. Nah, untuk yang isinya, isi tabelnya ini pakainya TD, ya. Nah, itu di dalam perintahnya. Kemudian ada juga selain TH ada T-head, ya. Table head, kemudian ada T-foot, table foot, dan ada T-body, table body, ya. Nah, T-head, T-foot, dan T-body ini digunakan untuk menspesifikasikan header rows, ya. Kemudian ada footer rows, ada body rows, ya. Bedanya apa dengan TH? Kalau TH ini header cell, jadi per kotaknya ini kita definisikan dengan TH, ya. Ini TH per cell. Kalau per baris, ini definisinya dengan T-head, ya. T-head, T-foot, T-body.
ya, itu. Loh, nah nanti apakah di dalam barisnya ini yang sudah ada keterangannya di masing-masing sel akan diberikan keterangan lagi? Tidak. Ya, T-head, T-body, dan T-foot ini hanya untuk membedakan model atau membedakan fungsi ya dari masing-masingnya. Ya. Jadi kalau T-head ini nanti akan didefinisikan bahwa satu baris ini menjadi header. Nah, kalau satu baris ini menjadi header ketika dicetak, ya dicetak dan melebihi dari datanya ya, datanya atau isi datanya ini melebihi dari panjangnya kertas, maka nanti di dalam kertas atau halaman selanjutnya itu akan muncul secara otomatis headernya. Di sini kalau kita sudah definisikan satu baris ini dengan T-head, ya, ya, ini. Nah, kalau nggak dicetak gimana Pak? Kalau nggak dicetak nggak akan kelihatan efeknya dari penggunaan T-head ketika nanti melebihi batas halaman. Karena apa? Karena di dalam dokumen HTML ini tidak ada batas halaman. Ya. Batas halaman itu akan muncul ketika dicetak ke kertas. Ya. Ini. Nah, ini untuk T-head. T-foot juga sama, ya mendefinisikan footer. Footer ini juga akan muncul ketika nanti berpindah halaman. Ya, yang paling bawah itu akan menjadi footer. Jadi ini misalkan halaman 1 ya, datanya seperti ini, headernya seperti ini. Nanti di halaman 2 headernya itu otomatis muncul. Jadi nggak langsung data, tapi ada headernya lagi, data lanjutan. Ya. Nah itu dari fungsi T-head, T-foot, dan T-body. Ya. Nah kemudian untuk kode membuat tabelnya gimana? Ya, kode membuat tabelnya ini yang pertama, ini contoh ya, contoh tabel itu seperti ini. Jadi ada tabel perkembangan bulan Januari, Februari, jumlahnya. Ini adalah footer. T-foot ya. Ini adalah T-foot, ini adalah T-head. Yang biru ini T-body. Ya, yang biru ini T-body. Ya, itu. Ini nggak bisa diklik ya. Harusnya bisa diklik kalau PowerPoint bentuknya. Karena ini bentuknya apa namanya? PDF ya, nggak bisa diklik. Nah, nanti kita buka langsung filenya aja ya. Ini. Ya, ini adalah T-head, kemudian ada T-body yang biru, kemudian ada T-footer yang merah. Ya. Apakah warnanya kan secara otomatis seperti itu? Tidak. Kalau warna secara default akan diatur sama. Ya. Nah ini kita lihat kodenya dulu. Ya, pada tabel nanti akan jadi seperti ini. Ya. Ini saya tuliskan dengan menggunakan notepad. Ya. Di sini ada tabel perkembangan, tabel T-head ya, ada T-head. Kemudian ada TR, TD, ini pakai TD ya. Kemudian ditutup dengan slash T-head. Kemudian ada body, T-body, mendefinisikan body. Ya. TR ini baris. Jadi kalau ada seperti ini berarti sama dengan satu baris. Kalau ada dua TR, ini berarti sama dengan dua baris. Ya. Nah ini. Ya, jadi di dalam body itu ada dua baris. Di dalam T-head itu ada satu baris. Seperti pada contohnya tadi ya. Nah, ini body-nya ada dua. Header-nya satu. Ya. Nah ini di dalam pengaturannya. Ya. Nah kalau sudah, kemudian di sini ada T-foot. Ya, T-foot itu berarti footer. Ya. Footernya. Footernya sama. Nah, kalau sudah saya coba simpan. Ya, kemudian saya jalankan ini. Kalau mau dijalankan, kodenya di sini harus dijadikan HTML dulu. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara file HTML dengan file TXT. Kalau Notepad defaultnya TXT ya. Jadi dalam proses penyimpanan itu harus diberi tanda petik. Ya. Titik HTML kemudian dikasih petik. Terakhir di awalnya juga dikasih petik. Nah ini supaya jadi HTML tidak jadi TXT ya.
Karena defaultnya txt nih. Ya. Nah, setelah disimpan jadi HTML, di sini nanti hasilnya seperti ini. Ini sama plug, ya, sama persis. Kita buka di Dreamweaver aja lah. Ya. Nah, ini sama persis kodenya. Ya. Kalau sudah, tinggal kita jalankan. Nah, setelah dijalankan, nanti hasilnya akan terlihat seperti yang ada di layar monitor. Ya. Hasilnya akan terlihat seperti yang ada di layar monitor seperti ini. Ya. Ini. Ya. Saya ganti TD dulu. Ini TH ya, sudah TH. Ini saya ganti TD dulu. TD, nanti perbedaannya seperti apa. Ya. Kemudian ini saya simpan. Saya lihat di dalam browsernya. Nah, ini ya, ini yang TD. Jadi sama persis pengaturannya dengan data. Ya. Mon, Januari, Februari, Sam. Warnanya sama, kemudian perataannya sama, ya. Style hurufnya sama, nggak tebal, nggak miring. Ya. Nah, ini kalau tidak diganti TH, ya, masih TD. Nah, kalau sudah diganti TH, di sini nanti akan terlihat perbedaannya. Jadi dengan merubah TH, ini nanti secara otomatis akan diformat berbeda. Salah satunya adalah perataan teks, ya, atau peletakan teksnya. Peletakan teksnya di sini secara otomatis itu akan diatur tengah, ya. Kemudian tebal, ini otomatis, ya. Itu di dalam pengaturan. Nah, ini adalah TH per bagiannya. Kalau yang ini TH, yang ini TD bisa, ya. Yang satu TD misalnya, bisa. Saya simpan ya. Kemudian di sini nanti akan bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, yang satu tebal di tengah, yang satu tidak. Karena apa? Karena ini TD. Nah, pengaruhnya di situ ya. TH. Ya, jadi. Nah, terus kalau dalam membuat tabel itu penulisannya gimana? Penulisannya urut. Ya. Penulisannya urut. Jadi kalau kita misalkan pengen buat tabel seperti ini, ya diurutkan dari pertama ya. Ini berarti sel pertama. Baris pertama. Ya. Sel pertama, baris pertama. Berarti yang pertama kita definisikan adalah tabelnya dulu. Ya, tabel style width 500. Ini apakah bisa dihilangkan? Oh, nggak apa-apa. Ini saya sudah atur stylenya. Namanya inline style sheet. Oke, ini kayak gini bisa. Ya, cuma nanti tabelnya tidak terformat seperti tadi, beda ya. Nah, ini kan kayak gini. Kalau tanpa style seperti ini, mepet sesuai panjang dari isinya, ya. Februari ya, ini yang terpanjang Februari yang dibuat lebar Februari. Yang terpanjang savings yang dibuat ukurannya lebar teks savings. Ya. Nah, supaya nggak mepet-mepet gini, makanya di sini saya tambahkan style. Ya. Style titik 2 with. Loh, ini apakah kelas, apakah ini bukan? Ini adalah pengaturan style langsung di dalam baris perintahnya. Namanya inline style sheet. Ya. Jadi kalau yang kemarin kita coba adalah external style sheet. Nah, selain eksternal ada inline. Inline seperti ini. Dituliskan dalam satu baris perintah. Langsung ya stylenya. Kalau mau ditambah lagi bisa. Di sini kasih titik koma ya, titik koma apa yang mau diatur. Line width, color misalnya. Ya. Color titik 2
apa merah aja lah biar kelihatan nanti. Simpan. Sekarang kita reload tampilan di dalam browsernya. Nah, merah semua ya. Karena di sini didefinisikan di dalam tabel. Jadi semua data tabel ini akan berwarna merah hurufnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga setelah kita definisikan tabel stylenya, tabel ya, perintah tabel gitu aja, nggak apa-apa. Tabel gini aja. Kemudian yang berikutnya ditambah t-head boleh, tidak juga nggak apa-apa, langsung tr bisa. Jadi ini sifatnya atau modelnya adalah opsional, ya. Opsional, pilihan, ya. Ya, t-head ini opsional. Penutupnya ini juga otomatis opsional ya. Berarti nggak ditambahkan nggak apa-apa ini sesuai kebutuhan ya. Ini dibuat sesuai kebutuhan saja. T-body juga sama. Kalau memang perlu tambahi, kalau tidak ya nggak usah. Ya, ini opsional. Ya, T-body. Ya, kemudian T-foot juga sama. Loh, berarti perintah yang pokok itu yang mana? Ya perintah yang pokok 3 ini. Table, TR, TH atau TD. Udah itu saja. Dalam membuat tabel. Ya, yang pokok itu. Ya. Jadi meskipun di sini kita tidak definisikan T-head, ya, T-body, kemudian T-foot, ya, itu tetap bisa tampil tabelnya seperti yang kita inginkan. Ya. Nah ini di dalam penentuannya. Ya. Nah itu di dalam penentuan dari pengaturan tabel. Saya simpan, sudah ya tadi kelihatannya. Oh belum. Saya simpan, kemudian saya reload. Atau ini saya hapus dulu aja lah ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nanti saya tunjukkan tanpa T-body, T-foot ya, ataupun T-head ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah ini ya. Tabel TR, TD atau TH udah selesai. TR ini barisnya, jadi kalau ini satu baris, 2, 3, 4. Ini jadi nanti tabel ini jadi 4 baris. TD adalah jumlah sel di dalam satu baris. Jadi satu baris ini kalau ininya 2 berarti dia ada 2 sel. Satu baris 2 sel. Ya, atau 2 kolom. Selnya tuh jejer. Ya, kalau ini caranya jejer. Ya, tuh. Ini saya hapus dulu aja biar kelihatan nanti awalnya. Ya. Nah, ini saya simpan, kemudian tinggal dilihat hasilnya. Ya, mon savings. Gitu. Mau ditambahi lagi ya tambahi di sini di bawahnya ya. Berarti kita harus mendefinisikan baris dulu. TR ya. Kemudian berapa sel? 2 ya berarti tinggal lihat tuh. TD ya karena data. Bukan judul. Tulis ya. Januari. Slash TD. Kemudian sel kedua kita buat lagi. TD. Ya. Jumlahnya misalkan 100 USD. Ya. Slash TD. Nah, kalau sudah jangan lupa ditutup dengan slash tr. Jadi tiap baris itu harus ditutup. Mendefinisikan baris, ya, ditutup baris. Mendefinisikan baris, ditutup baris.
Nah, ini nanti ketika disimpan, dia akan langsung menampilkan hasilnya seperti yang kita atur. Tambah satu baris. Nah, ini di dalam pembuatannya. Mau nambah baris lagi, setelah ini kan sudah mau tambah baris lagi satu. Berarti kita tinggal atur, tambah TR lagi. Nah, seperti itu saja. Gampang, ya. Nah, ini di dalam penentuan. Nah, terus kalau misalkan saja pengen kasih style, bisa nggak? Ya, kembali ke dalam tampilan ini tadi. Tampilan yang namanya, nah ini ya, T-head. Jadi T-head ini tidak akan kelihatan dampaknya ketika kita tidak memberikan style. Ya, ketika kita berikan style, maka nanti ini akan kelihatan dampaknya. Contohnya ya, di sini ada kode table CSS. Ini adalah kode table yang sudah pakai style sheet ya. Nah ini. Jadi meskipun di sini itu baris pertamanya adalah TH, yang mana seperti kita tahu tadi TH itu secara default tebal dan di tengah ya. Pada pengaturan hasilnya di sini nanti bisa dibuat tidak di tengah tapi rata kiri. Ya, untuk TH. Kok bisa rata kiri? Kok bisa berwarna hijau? Karena defaultnya itu tidak berwarna hijau tapi berwarna hitam semua. Ya, kok bisa dibeda-bedakan kayak gini? Nah, kalau bisa dibeda-bedakan kayak gini karena ada pengaturan style dari ini, ya. Jadi kalau kita lihat di kodenya, di sini ada pendefinisian style. Nah, style seperti ini ya, ini adalah style yang diimplementasikan dalam satu dokumen ini saja. Yang lainnya tidak. Ya. Satu dokumen ini saja untuk diimplementasikan ke dalam dokumen ya atau objeknya. Di sini ada definisi dari style atau CSS T-head. Ya, T body, T foot table, TH, TD, ID judul ya. Dengan pengaturan-pengaturan seperti yang ada. Jadi T-head di sini diberi atur ya. T-head nanti akan didefinisikan dengan warna hijau. Kemudian tag align-nya left, vertical align-nya bottom. Ya. Vertical align itu adalah untuk pengaturan secara vertikalnya. Ya. Pengaturan secara vertikalnya. Di sini nih. Ya. Nah ini secara vertikalnya. Kalau ini melebihi dari tingginya, ya. Contohnya gimana? Contohnya gini. T-head ya. Ini sudah ada T-head sebenarnya. Cuma untuk width-nya, height-nya belum ada. Oh ini ada ya, height judul, ID judul height-nya 50 pixel, saya ganti 100 coba. Ya. Oh, ini belum dibuka. Pilih preview in Chrome. Nah ini ya. 100 pixel. Letaknya rata bawah. Kok bisa dibuat rata bawah? Karena di dalam pendefinisiannya ini sudah diatur. Di T-head itu ada 3 pengaturan ya. Mengubah warna, mengubah perataan secara horizontal, dan mengubah perataan secara vertikal. Ya, itu. Tagline-nya kalau diganti right bisa. Nanti dia otomatis akan rata tengah, kemudian tag align-nya ini di sini dia vertical line ya, vertical line-nya di sini saya ganti top. Itu secara otomatis akan berubah menjadi rata atas ya. Simpan, kemudian ini saya reload. Nah, ya, mepet atas dan mepet kanan.
Nah, itu di dalam pengaturannya, ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur tabel dengan t-head. T-head akan kelihatan efeknya atau dampaknya ketika kita berikan style. Ya. Berarti di dalam ini bisa diganti dong Pak. T-body bisa, selama kita memberikan style. Ya. T-body di sini sementara yang diatur adalah pewarnaannya. Warnanya diubah biru, warna hurufnya. Ya. Kalau mau diganti yang lainnya, seperti misalkan saja di dalam T-body itu hurufnya mau saya ganti, bentuk hurufnya ya. Ya tinggal diatur aja di sini. Ya, kita buatkan baris pengaturan properti ya. Nah, ini baris pengaturan propertinya apa? Ya. Nah, di sini ini nanti ya. Font family. Saya ganti yang ada Times New Roman aja yang dulu ya, Times New Roman. Titik koma. Dah. Kan sudah ada penutupnya, jadi nggak usah ditutup lagi. Kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Maka nanti secara otomatis pada pengaturannya ini akan berubah hasil di body ya. Nah ini hurufnya jadi Times New Roman. Ya. Yang lainnya Arial. Ya. T-head sama T-footnya Arial. Nah ini ketika kita pengen mengatur perubahan pada T-body. Ya. Itu saja. Ya, walaupun sebenarnya T-head, T-body, dan T-foot itu bukan hal yang harus. Ya, dia bersifat opsional. Nah ini dari kode untuk membuat tabel, hasil tanpa style sheet, dan hasil dengan style sheet. Ya. Tadi sudah kita lihat sama-sama. Nah, kemudian yang berikutnya dalam perintah tabel itu ada menggabungkan sel. Nah, di dalam menggabungkan sel ini nanti kita bisa gabungkan beberapa sel dalam tabel. Ya. Contohnya nih, ya, gabungan sel dalam satu baris. Selnya berapa yang digabungkan? 3. Ya. Satu ini ya, 2, 3. Menjadi satu. Ya. Nah, penggabungan beberapa sel ya dalam satu baris, perintahnya menggunakan call span. Ya. Perintahnya menggunakan call span. Ini berarti call span ya, menggabungkan sel dalam satu baris. Sedangkan row span ini menggabungkan sel data dalam satu kolom ini. Contohnya ya, ini adalah menggunakan row span. Ya. Sedangkan gabungan call span dan row span ada di sini. Ya. Jadi secara horizontalnya atau dalam satu barisnya itu digabungkan 2 sel. Ya, call span. Di dalam satu kolomnya, ya, ini digabungkan 2 sel juga, call span. Ya. Totalnya ada 1, 2, 3, 4 digabungkan jadi 1. Berarti row span 2, call span 2. Ya. Nah, ini untuk menggabungkan. Apakah harus digabungkan? Tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda ingin menggabungkan dalam satu baris, berarti call span perintahnya. Pengen menggabungkan dalam satu kolom, perintahnya row span. Ya. Gabungan kolom dan baris, call span, row span. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita pengen bicara perintahnya. Ya. Perintahnya seperti apa? Perintahnya seperti ini. TR, PD, call span 3. Menggabungkan baris, dalam satu baris ya. Menggabungkan dalam satu baris 3 sel. Ya, menggabungkan dalam satu baris 3 sel.
langsung diketik kontennya apa, kemudian ditutup dengan slash ready. Nah, itu di dalam penentuannya. Ya. Contohnya gini, ini saya coba buat baru. HTML baru ya, kemudian saya buat table. Lima baris, 3 kolom ya. Kemudian ini saya atur 500, 600 saja lah, 600 pixel. Ya, bordernya ada, paddingnya ada, cell spacingnya ada. Kemudian di sini saya kasih top row header. Top row header ini berarti mendefinisikan baris pertama sebagai judul. Ya. Berarti baris pertama ini nanti secara otomatis diberi perintah th. Ya. Dah. Ini ya, baris pertama ini yang ada 3 sel. Perintahnya seperti ini. TR ditutup dengan TR, TH ditutup dengan TH. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Mau saya gabungkan ini ketiganya ya. Mau saya gabungkan. Maka ketika mau digabungkan ketiganya menjadi satu, maka yang dua ini dihapus. Ya. Kemudian di sini tinggal dituliskan TH call span sama dengan 3. Mau angka, mau huruf, mau tulisan harus dengan tanda petik. Ketika kita menentukan nilai dari propertinya. Ya. Sudah, sekarang saya simpan. Kita lihat hasilnya di dalam browser. Ini untitled dulu aja, nggak apa-apa ya. Sekarang kita lihat hasilnya di browser. Maka ini menjadi satu. Ya, kalau ini mau menjadi satu, ya, ini mau dijadikan satu nih. Baris kedua, sel pertama dan baris ketiga, sel pertama. Nah, untuk mengatur itu berarti di sini ada baris kedua, sel pertama dan baris ketiga, sel pertama. Ya, ini dijadikan satu nih. Ya. Nah, dari semula awalnya di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang ini menjadi satu. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Dari 6 sel menjadi 5 sel. Urutannya, sel pertama digabungkan dengan sel kedua di bawahnya. Ini sekarang menjadi 3, 1, 2, 3, ini menjadi 2. Karena ini sudah digabungkan ya. Menggabungkannya nanti gabungnya di sini, naik. Jadi ini nanti akan jadi satu sel, ini jadi satu sel, ini jadi satu sel. Ini masuk dalam satu baris. Ya. Masuk dalam satu baris. Berarti ketika kita menggabungkan ini, di sini tinggal kita hapus satu ya. Baris kedua, baris ketiga kita hapus satu, karena baris ketiga tinggal 2 sekarang. Ya. Baris ketiga tinggal 2. Nah, baris pertama, yang pertama ini kita tambahkan perintah row span. Sama dengan 2. Sudah. Ya, jadi baris kedua ini ada 3 sel, baris ketiga ada 2 sel. Sama seperti ini tadi. Baris ketiga ada 3 sel, 1, 2, 3. Baris kedua ada 1, 2. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, apakah benar? Saya simpan. Kemudian di sini saya reload. Nah, ya. Baris kedua sel pertama, baris kedua sel kedua, baris kedua sel ketiga. Baris ketiga sel pertama, baris ketiga sel kedua.
Ini 3, ini 2. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Sama juga ketika kita pengen menggabungkan ini. Ini misalkan digabungkan. Ketika kita pengen menggabungkan ini, maka nanti di sini yang perlu kita lihat dari semula 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekarang menjadi 1, 2, ini digabungkan ya, 1, 2, 3, udah. Karena ini menjadi 1. 1, 2, 3. Berarti baris pertama ya, baris 1, 2, 3, 4. Baris keempat ya. Baris keempat yang semula 3, ini sekarang menjadi 2. 1, 2. Gabungannya. Baris terakhir yang semula 3 menjadi 1. Nah, sekarang tinggal kita atur. Baris terakhir menjadi 1, berarti TD-nya dihapus 2 ya. TD-nya dihapus 2, ini dihapus 1. Kemudian di sini nanti tinggal diketik. Di baris kedua ya. Call pen ya. Spasi call pen sama dengan 2 row pen sama dengan 3. Sudah disimpan. Kemudian kita lihat dalam browsernya. Nah, sudah jadi. Ya. Baris keempat sel pertama, baris keempat sel kedua, baris kelima sel pertama. Udah selesai. Ini masuknya sini ya. Gabungnya. Ini sendiri. Nah, ini di dalam menggabungkan sel menggunakan perintah atau kode ya. Nah, itu di dalam penentuannya. Ya, ini juga sama. Ya, contoh penggunaan row span. Ya, row span 2. Yang ini enggak ada row span. Karena tidak digabungkan, ya. Nah, yang gabungan call span, row span. Ya. Nah, ini untuk beberapa hal yang berkaitan dengan perintah tabel atau kode-kode di dalam tabel. Ya. Itu. Ya. Apakah harus di dalam kode atau dibuat dari kode? Tidak. Ya, sekali lagi tidak. Karena Dreamweaver tidak hanya menyediakan kode, tapi juga menyediakan desain view. Jadi kita bisa buat dari sini. Semuanya dari perintah membuat tabel, kemudian menggabungkan sel, itu bisa kita atur dari sini langsung. Ya, dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Di sini kalau kita pengen membuat tabel, ya, dari Dreamweaver itu sangat mudah dan sangat cepat, ya. Ini saya hapus dulu. Jadi tinggal pilih menu insert, ya, kayak di MS Word ya, insert. Kemudian pilih table, diklik ini ya table. Nanti tinggal tentukan aja jumlahnya, jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa, ya. Kalau sudah lebar tabelnya berapa, ya. Kalau pengen dibuat full satu halaman dokumen HTML bisa Pak, bisa. Di sini nanti pakainya 100%, ya. Jadi tidak pixel, tapi persen. 100% itu selebar dokumen HTML, ya. Ada yang dibagikan judul nggak? Tidak, sementara tidak. Ya, ini kita pilih yang non ya. Kita pilih yang non. Ada garisnya nggak? Ada, berarti border tightness-nya 1, ketebalan garisnya ya.
Cell paddingnya tidak diubah, cell spacingnya tidak diubah, langsung di OK. Nah, ini akan selebar nih. Itu di dalam proses membuat. Ya. Kalau sudah diketik, nah, ketik seperti biasa ya, pindah pakai panah ya. Ini juga sama, ya. Ini juga sama, ya. Nah, itu di dalam pengaturannya, ya. Nah, kalau sudah ini mau saya jadikan header. Ya, mau saya jadikan header gimana nih? Nah, kalau sudah terlanjur di OK, sudah, nggak bisa ya. Caranya kalau memang pengen ini diatur sebagai header, ya, di sini tinggal kita pindah ke kode. Nah, ini sekarang dari TD kita ganti menjadi TH. Dah, ya. Nah, ini sekarang udah jadi header. Ya. Satu baris ini headernya mau saya format, nggak pengen warna hitam tapi warna biru. Nah, tinggal kita pindah ke kode. Di sini tinggal tambah t-head, ya. Nah, table. Kemudian di sini nanti tinggal tambahin t-head, ya. Style, langsung diatur stylenya boleh. Style. Namanya inline style sheet ya, sama dengan apa? Ya. Color sama titik dua. Kalau style itu menentukan value-nya pakai titik dua ya. Red, titik koma. Apalagi nih yang mau diatur? Hurufnya font family, font, strip family, ya, titik dua. Nah, Arial. Dah, sudah. Petik tutup. Kemudian di bawah TR-nya ini nanti ditutup dengan slash t-head, ya. Nah, udah. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sudah berubah ya. T-head. Bentar, kodenya ada yang keliru. Oh, ini. Nah, salah ketik ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah berubah nih, ya. Itu di dalam pengaturannya. Dan langsung aja ya. Mau digabungkan ya. Ini saya hapus dulu kontennya. Misalkan ada yang mau digabungkan, tinggal diatur ya. Tinggal diatur saja. Wah, ini ada satu-satu nih. Karena kalau enggak nanti dia akan dihapus barisnya ya. Dianggap itu seleksi satu baris. Oke. Nah, ini misalkan masa gabungkan. Ya. Tinggal diseleksi aja. Menyeleksinya nanti dari dalam sel, tarik ke kanan, atau ke kiri, ke bawah, atau ke atas. Ya. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan. Ya, di drag. Klik tahan, geser. Kalau sudah, tinggal diklik ini simbolnya ya, ada perintah rows. Ya, ada perintah rows di sini di dalam properti ya. Properti ini ada rows. Di bawah rows ini ada map selected cell using spans.
ya, klik, jadi 1. Ini nanti sudah secara otomatis kodenya akan diganti perintahnya dengan td call spans 3. Kenapa? Karena menggabungkan 3 sel menjadi 1. Ya. Kalau yang kolomnya sama, ini tinggal di blok, ya, di blok. Kemudian klik ini. Match selected cell using spans. Ini di blok lagi, ya. Klik tahan, geser ke kanan ke bawah, ya. Match cell jadi 1. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Ini di blok, match cell jadi 1. Ya. Nah, ini kalau kita pengen menggabungkan banyak sel, banyak baris. Ini nanti kalau kita lihat perintahnya, itu sudah secara otomatis call span, row span. Menggabungkan beberapa sel dalam sebaris sebanyak 2, dan beberapa sel dalam sekolom sebanyak 2. Ya, ini. Jadi cukup mudah ya kalau pakai Dreamweaver. Tapi ketika kita nggak tahu basic perintah HTML, seperti ini mau menambahkan t-head gimana nih dari Dreamweaver? Bingung. Ya. Terus nambah t-headnya dia perintahnya dicari di sini, diplok-plok di sini nggak ketemu, di menu-menu nggak ketemu, ya apa nggak ada. Ya. Jadi kita atur dari kode, baru kita tambahin diri nih, t-head, t-head. Ya. Nah, dibuat seperti ini karena stylenya di situ tidak dibuatkan sendiri, digabungkan dalam baris perintah. Oleh karena itu di sini hanya di sini saja berlakunya ya. Karena head ini punya 3th, maka 3th akan terpengaruh hasil dari pengaturan t-head. Ya. Demikian pembahasan tentang materi tabel yang ada di dalam mata kuliah desain web. Jadi pada intinya di dalam tabel di situ kita bisa membuat dengan menggunakan Dreamweaver lebih mudah ya. Sama seperti ketika Anda membuat tabel baik itu di dalam Microsoft Word maupun PowerPoint ya. Cuma di dalam Dreamweaver di sini harus atau di dokumen HTML ya, ini harus diberikan style ketika kita pengen memberikan format-format yang berbeda pada tabelnya. Sekian dari pembahasan materi tentang tabel di dalam mata kuliah desain web malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih telah mau bergabung dalam kuliah online pada malam hari ini. Saya akhiri dulu. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.